Asam dan basa adalah dua kelompok senyawa yang tentunya punya perbedaan sifat antara satu dengan yang lain. Ada beberapa ahli kimia yang mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan asam dan basa itu. Yang pertama adalah Arrhenius. Jadi Arrhenius ini adalah seorang ahli kimia asal Swedia yang mempelajari mengenai sifat asam dan basa di dalam air. Jadi menurut Arrhenius, asam itu adalah senyawa-senyawa yang di dalam air dapat melepaskan ion H+. Jadi kalau kita tambah dengan air, maka akan melepaskan ion H+, atau ion hidrogen, atau disebut juga dengan proton. Jadi H+ ini merupakan ion pembawa sifat asam dari suatu senyawa. Di dalam air, ion H+ ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia akan berasosiasi dengan molekul air membentuk ion H3O+, atau yang kita sebut dengan ion hidronium. Jadi H3O+ itu sama dengan H+, cuman ini disingkat saja atau lebih sederhana. Sebagai contoh, misalnya hidrogen klorida dengan rumus kimia HCl. Nah, ini adalah senyawa asam menurut Arrhenius. Kenapa? Karena dia dapat melepaskan ion H+ ketika dimasukkan ke dalam air. Jadi HCl ini akan mengion menjadi H+ ditambah dengan ion Cl-. Nah, reaksi yang ini adalah reaksi yang sederhana untuk menunjukkan bahwa senyawa ini dapat melepaskan ion H+. Kalau kita ingin bikin yang lebih lengkap, maka reaksinya adalah seperti ini. HCl ditambah dengan H2O, nanti H+ dari HCl ini akan bergabung dengan H2O membentuk H3O+ ditambah dengan Cl-. Nah, ini reaksi yang lebih lengkap. Kalian tahu bahwa air itu pH-nya kan netral atau sama dengan 7. Artinya, konsentrasi OH- dan H+ di dalam air itu sama. Ketika kita masukkan senyawa asam yang dapat melepaskan ion H+ ke dalam larutan, maka jumlah atau konsentrasi ion H+ akan meningkat. Oleh karena itu, bisa kita katakan juga bahwa senyawa asam menurut Arrhenius adalah senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan konsentrasi H+ di dalam larutan. Bagaimana dengan basa? Menurut Arrhenius, ion yang bertindak sebagai pembawa sifat basa dari suatu senyawa adalah ion OH-. Jadi, kalau kita masukkan senyawa basa ini ke dalam air, maka ia akan melepaskan ion OH-. Ion ini disebut juga dengan ion hidroksida ya. Berbeda dengan H+, ion OH- dapat berdiri sendiri di dalam larutan. Sebagai contoh, misalnya kita punya senyawa kalsium hidroksida. Rumus molekulnya adalah CaOH 2 kali. Nah, kenapa senyawa ini disebut basa? Karena di dalam air dia dapat menghasilkan ion OH-. Jumlahnya 2 buah ya. Jadi kita bikin 2 OH- ditambah dengan ion Ca2+. Nah, ini reaksi ionisasi senyawa basa di dalam air. Contoh lain, misalnya kita punya natrium hidroksida atau NaOH. Nah, senyawa ini dapat juga mengion di dalam air menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Nah, karena ada ion OH- inilah senyawa CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida dan natrium hidroksida disebut basa oleh Arrhenius. Walaupun dapat menjelaskan sifat asam basa dari berbagai macam senyawa, teori asam basa Arrhenius juga punya beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah teori tersebut hanya terbatas untuk menjelaskan sifat asam basa senyawa kalau dalam larutan berair atau pelarutnya air. Kalau pelarutnya diganti, maka teori asam basa Arrhenius tidak bisa menjelaskan sifat asam dan basa senyawa tersebut. Sebagai contoh, perhatikan reaksi ini. HCl ditambah dengan NH3 menghasilkan NH4Cl. Reaksi antara HCl dan NH3 itu berlangsung dalam keadaan gas ya. Nah, HCl itu kita tahu dia merupakan senyawa asam, sedangkan NH3 adalah basa. Namun karena tidak melibatkan air di sini, maka kita nggak bisa nih menjelaskan kenapa HCl itu asam dan NH3 itu basa menurut teori asam basa Arrhenius. Kelemahan kedua adalah
Teori asam basa Arrhenius tidak bisa kita gunakan untuk menjelaskan sifat asam basa dari senyawa yang tidak mengandung H+ atau OH-. Sebagai contoh, SO2 atau gas sulfur dioksida adalah senyawa asam, sedangkan NH3 atau amonia adalah senyawa basa. Nah, karena kedua senyawa ini tidak mengandung H+ atau OH-, tentu kita tidak bisa memakai teori asam basa Arrhenius dalam menjelaskan sifat asam basa kedua senyawa ini. Kedua senyawa ini, sifat asam basanya nanti akan bisa dijelaskan oleh teori Bronsted-Lowry. Walaupun memiliki beberapa keterbatasan, teori asam basa Arrhenius masih digunakan hingga saat ini, terutama untuk menulis reaksi ionisasi dari senyawa asam dan basa, karena reaksi ionisasi menurut teori Arrhenius sangat simpel dan mudah dibuat. Nah, sampai di sini dahulu pembahasan kita mengenai teori asam basa Arrhenius. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video lainnya.